Saya melihat rekan-rekan guru saya yang luar biasa semangatnya, dibayar dengan murah ya. Dibayar murah untuk memperbaiki moral anak bangsa. Artis dibayar mahal untuk merusak moral anak bangsa lewat penampilan yang kurang-kurang bagus. Ya sudah, kamu terima saja takdir kamu dibayar segini-gini. Yang penting kamu bisa berpakaian yang bagus. Cak Lontong kemarin dalam stand up komedinya dia bilang begini, sebenarnya bukan pendidikan kita yang mengalami penurunan, tapi seleranya orang Malaysia yang berubah. Kalau dulu seleranya guru, sekarang seleranya pembantu. Seberapa besar sih optimis bahwa suatu saat guru honorer akan sejahtera? Saya sangat optimis, Om. Entah itu kapan terjadi, entah di zamannya saya, generasinya saya, atau di generasi anak-anak setelah saya, bahwa orang tua saya itu adalah nelayan. Tapi orang tua saya ikhlas ketika saya jadi sarjana. Tapi ketika saya sarjana, saya tidak akan pernah ikhlas kalau anak saya nantinya jadi nelayan. Iya, benar. Itu sebuah perbandingan yang harus kita pikirkan sama-sama, bahwa pendidikan ini harus diposisikan sebagai sebuah kebutuhan. Selamat datang di podcast Dimensi Indonesia. Kadang serius, kadang bercanda, kadang gak jelas tapi selalu ada makna. Berguna atau tidak, yang penting omong dulu. Berguna atau tidak, yang penting ada orang dalam. Selamat datang kembali di acara Yang Penting Omong Dulu. Berguna atau tidak, tergantung orang dalam. Karena perubahan itu masih dipegang para lansia yang tak rela pensiun dini. Bersama saya, Rogal Muhammad, inilah Dimensi Indonesia. Saat ini, kita telah kedatangan tamu yang istimewa, berprofesi sebagai seorang MC, seorang pegulat, juga seorang kepala sekolah madrasah Masmar Pokot. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita tanya langsung. Selamat malam. Malam. Bagaimana, sehat, Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Saya mau mengklarifikasi kembali, apakah data-data saya disampaikan tadi benar? 80%. Soalnya pegulat itu... Berarti bukan pegulat? Bukan, pensiunan mungkin. Karena saya lihat dari gestur badan, dari bentuk badan sudah sangat luar biasa. Berarti ada harapan menjadi seorang guru pegulat. Ya, kalau saya tuh mungkin pegulat dengan takdir. Bergulat dengan takdir. Nah, saat ini bagaimana sih perkembangan sekolah? Perkembangan sekolah, ya alhamdulillah, setidaknya bahwa aktivitas paling penting atau kegiatan belajar mengajar itu alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin kita berada di situasi dan kondisi yang bisa dibilang hampir dari tahun ke tahun itu tidak mengalami perubahan. Walaupun ada tapi itu pun sedikit. Dan alhamdulillahnya bahwa dari tahun ke tahun minimal kita itu bisa berpartisipasi atau ikut dalam ajang-ajang yang diselenggarakan, itu baik di level madrasah ataupun di level kabupaten. Nah, jadi kemarin tuh berdasarkan informasi yang kita kumpul itu katanya pernah jadi murid dulu. Iya. Alhamdulillahnya di tahun 2007 waktu saya tamat di MTS Nur Sadamar Pokot, saya sempat sekolah di salah satu tempat. Kemudian saya istirahat. Dan di tahun selanjutnya, di tahun 2008 tepatnya, Masmar Pokot itu berdiri atau dibangun. Nah, saya kemudian melanjutkan sekolah ke Masmar Pokot dan tamat alhamdulillah di tahun 2011. Berarti sekarang sudah statusnya kepala sekolah? Ya, artinya saya betul-betul merasakan proses bagaimana dari saya siswa, kemudian seluruh tantangan, rintangan, serta cobaan selama masih itu awal pertama bangun sampai ada isu bahwa harus dibubarkan di tahun 2010 akhir atau 2011 awal, itu tepat di mana kami hampir ujian akhir. Dulu masih ada istilah ujian akhir.
Nah, pada saat isu itu hadir bahwa Mas Marpokot mau Mau tutup, ditutup. ya terus terang kita para siswa itu ketakutan. Tidak demo. Ya, kita takut tidak sampai demo karena kita tahu bahwa pihak pendiri, Bapak Ibu guru pasti selalu berjuang bagaimana Mas itu bisa tetap eksis di dunia pendidikan, dan alhamdulillah isu itu berhasil dipatahkan, dan ya sampailah kami pada saat ini bagaimana kami bisa juga menjadi alumni dan kemudian bergabung lagi menjadi guru, dan alhamdulillah sekarang diberi amanah oleh para tetua, para yayasan untuk menjadi kepala madrasah di Mas Marpokot. Jumlah murid di sekolah itu sudah berapa sekarang? Sudah berapa banyak? Kalau di tahun ini kita 83 orang. Itu terdiri dari 5 ruangan belajar atau 5 kelas. Sekarang kelas 10 1 kelas, kelas 11 2, dan kelas 12 itu 2 kelas. Jadi begini Om Rogal. Kita sekarang itu mengalami yang namanya loss generasi. Artinya setiap tahun itu akan mengalami pengurangan jumlah siswa. Ini di kita, di Mas Marpokot sendiri tuh kita cuma dapat di angka belasan. Siswa baru kita tuh cuma belasan. Tapi ada beberapa sekolah-sekolah di luar NTT pada khususnya, itu bahkan sampai siswa barunya itu di angka 0. Itu bahkan sampai tidak ada. Itu karena kenapa? Karena memang pada dasarnya bahwa ada hal-hal yang sifatnya mungkin lebih secret, lebih pribadi, lebih rahasia, yang menjadi penyebab utama kenapa dari tahun ke tahun angka siswa baru itu mulai berkurang. Itu faktor lain. Faktor utamanya juga ya karena makin banyak sekolah-sekolah yang baru dibangun, kemudian fasilitas yang mendukung. Ya, tentunya pasti itu. Nah, kita yang khususnya kami di Mas Marpokot dengan fasilitas seadanya, kemudian dalam bingkai serba keterbatasan, otomatis yang perlu kita tingkatkan itu bagaimana kreativitas kita para guru, dan kemudian ada hal yang menjadi daya tarik sehingga tamatan-tamatan dari sekolah sebelumnya itu bisa menjatuhkan pilihannya. Nah ini loh, saya harus sekolah di Mas Marpokot. Nah, apa yang menarik dari Mas Marpokot? Nah, itu yang menjadi harapan kita bersama yang terus akan kita coba perdalam, kemudian akan coba kita kembangkan, dan insya Allah ini akan menjadi sebab mereka memilih Mas untuk sekolah lanjutan dari anak-anak. Tapi Pak Guru, sejak tahun berapa jadi mulai ngajar di situ, di sekolah? Baik, saya dari masuk dulu ya, Pak Mine. Saya masuk 2008, alhamdulillah selesai 2011. Di tahun yang sama saya lanjutkan kuliah di salah satu universitas negeri di Makassar. Di tahun 2015 saya selesai, dan begitu saya balik, saya langsung dapat panggilan untuk ngajar di Mas Marpokot. Sudah menjadi calon ya. Entah saya memang dirasa mampu atau memang karena kekurangan guru, saya juga kurang tahu, saya kurang paham soal itu. Tapi pada dasarnya 2015 saya masuk mengajar. Basic saya pendidikan fisika, tapi pada saat itu saya ngajar prakarya. Saya ngajar prakarya, alhamdulillah berjalan. Di 2017 saya sempat berhenti karena ada satu tawaran yang lebih menarik, dan kemudian pada saat itu saya memilih mungkin ini peluang saya untuk berkembang di luar gitu. Akhirnya 2017-18 saya keluar dari Mas Marpokot, kemudian saya kerja di Kupang. Di penghujung 2018 saya istirahat. Balik kampung, sempat 2020 akhir 2021 saya sempat ngabdi di kantor desa Nangadero. Saya sempat jadi operator di situ. Nah, di tahun 2021 pada saat itu saya kembali dipanggil untuk ngajar. Alhamdulillah saya terima. Saya masuk ngajar di 2021. Akhirnya di 2024, tepatnya di bulan September, pada saat itu masa Purna Bakti Camat sebelumnya, yayasan dan pendiri serta beberapa guru-guru, saya diberi amanah untuk menjadi nahkoda selanjutnya sampai saat ini. Nah, ketika dipanggil untuk menjadi guru dan kemudian menjadi kepala sekolah, ada tidak suatu keresahan atau suatu cita-cita ketika saya menjadi kepala sekolah? Apa yang harus saya lakukan kayak gitu?
Jadi alhamdulillahnya dulu waktu saat dapat panggilan untuk ngajar dulu ya, jadi guru dulu. Apakah tidak ada pertimbangan lain? Alhamdulillah saya tidak buat pertimbangan lain atau tidak ada keresahan lain karena kita diberi ruang seluas-luasnya untuk mencari sampingan. Ya, ya. Artinya kita tidak harus fokus dengan status kita sebagai seorang guru. Kita juga bisa menjadi aparat desa, contohnya kayak saya. Kemudian ada beberapa teman-teman juga yang berwira swasta, berwirausaha, membuka usaha-usaha kecil-kecilan, dan kebutuhan kita tuh alhamdulillah terlengkapi atau tertutupi dengan sampingan-sampingan itu. Yang jelasnya pesan atau amanah yang disampaikan tuh bahwa jangan lupa dengan tugas utamamu, bahwa kamu itu adalah seorang pengajar gitu. Nah, sisa daripada itu silakan kamu berkembang di luar. Sudah berapa lama menjadi kepala sekolah sekarang? Baru 1 tahun 1 bulan kurang lebih, 13 bulan tepatnya. Masih belia sekali. Iya sih. Ada cita-cita tidak setelah jadi kepala sekolah? Dengan keterbatasan sekolah, fasilitas mungkin masih kurang. Dan kemudian, karena ini kan swasta nih. Swasta, ya. Nah, swasta, jadi di luar dari tanggungan negara. Apa sih yang mau saya buat? Apa sih, bagaimana sih cara mengatur siswa sehingga mereka, teman-teman yang guru, yang siswa itu punya motivasi, punya kesadaran untuk membangun sekolah lebih baik. Jadi pada dasarnya bahwa menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang diamanahkan untuk menahkodai salah satu lembaga itu merupakan tantangan terbesar. Tapi alhamdulillahnya bahwa saya didukung sama teman-teman guru yang punya kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Mereka selalu mensupport saya, dan walaupun ibaratnya saya masih minim pengalaman, tapi saya tahu bahwa saya terbentuk dari beberapa teman-teman dalam tim yang solid, dan saya yakin bahwa mereka itu bisa membantu saya. Salah satunya bahwa kita juga aktif di puisi, drama, kemudian permisi karena saya juga seorang MC yang masih baru belajar. Ini juga kadang-kadang saya mengajar ke anak-anak bagaimana kita menjadi seorang public speaking yang punya public speaking yang bisa diterima sama orang, yang otomatis dimana apa yang ada dalam diri kita tuh harus bisa tertular ke orang lain. Tentunya yang hal yang positif. Nah, selain itu juga ada beberapa teman-teman yang mereka itu fokus ke semisal di pramuka, mereka bisa menghandle, kemudian kita juga ada beberapa momen-momen yang juga kita menjuarai di kegiatan kepramukaan. Nah, saya tertarik tuh dengan puisi kemarin nih. Puisi kemarin. Saya sempat lihat di YouTube, di Facebook ya. Nah, di Facebook itu isi puisi itu ada salah satu yang memang guru itu tidak sejahtera. Jadi saya tertarik kebetulan tadi singgung tentang puisi ya. Ini latar belakang dari penulisan puisi itu kira-kira untuk siapa? Apakah Pak Guru Ambo nih kurang sejahtera? Jadi kalau persoalan menulis puisi ada beberapa yang kita sudah pernah tulis. Kalau di tahun lalu itu ada Kita Indonesia, Kita Nagikyo judulnya. Itu juga berhasil kita tampilkan pada saat kegiatan festival Onebe Nagikyo. Kita tuh bersyukur begini Om. Dengan dilaksanakan atau diselenggarakannya kegiatan itu menjadi ruang untuk kita tampil. Puisi ini saya tulis betul-betul menginspirasi apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Tentu ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, di sini ada kesenjangan Om. Kesenjangan itu terjadi, kita bilang ini by design juga tidak. Tentu ini bukan by design. Tentu semua melewati proses yang ada. Cuman sembari menanti status peralihan status dari honor mungkin ke non honor lah. Kita perhalus saja honor ke non honor. Itu mungkin kita dikasih semacam hiburan yang cukup menarik gitu. Misal ya kenaikan sedikit lah tambah-tambah gitu. Karena tentunya ketika saya berkoar-koar di media sosial bahwa kami kurang sejahtera begini-begini sebenarnya itu juga menjadi satu hal yang ibaratnya cambukan buat pribadi saya. Nah, kenapa kamu mengeluh? Bukankah segala ruang itu telah terbuka? Tinggal ya kita by proses, kita by proses.
Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa proses yang akan kita tempuh atau telah kita tempuh itu tidak segampang apa yang kita pikirkan tentunya. Nah, sehingga saya membuat puisi ini murni apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Bukan berarti saya sedang mempromosikan diri saya bahwa kami lagi susah nih, tidak. Tentunya seperti apa yang dipertanyakan oleh Om tadi di awal, bahwa apa susahnya menjadi seorang camat, jadi seorang pemimpin. Keresahan saya sebenarnya menjadi seorang pemimpin, bagaimana saya melihat rekan-rekan guru saya yang luar biasa semangatnya, dibayar dengan murah, dibayar murah untuk memperbaiki moral anak bangsa. Menjadi guru ini tantangannya bagaimana kita memperbaiki moral anak bangsa. Mari kita buat sebuah perbandingan, Om. Artis, permisi ya, artis. Saya ngambil umum, saya tidak menjas salah seseorang. Kita ngambil umum saja. Artis dibayar mahal untuk merusak moral anak bangsa lewat penampilan yang kurang-kurang bagus. Ini dalam tanda kutip. Iya, benar-benar. Sedangkan guru dibayar murah untuk memperbaiki moralnya mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa betul-betul guru itu adalah disepelekan. Tidak itu Om Amin yang bilang, bukan saya. Iya benar. Guru honorer itu selalu disepelekan. Nah, anggapan saya itu bahwa guru honorer itu guru ilegal. bisa dikatakan demikian. Nah, karena begini. Contoh kecil. Saya juga berprofesi sebagai fotografer ya. Nah, untuk di Nagekeo mungkin setiap acara itu kita selalu dipanggil. Tapi itu bayarannya fantastis kan. Yang saya lihat, nah itu banyak ya, apalagi guru-guru swasta, nah apalagi di bawah yayasan. Nah ini kan tidak dibiayai oleh negara. Nah beda dengan guru-guru honorer yang di negeri ya. Nah itu kan banyak apapun difasilitasi. Beda juga dengan gajinya mereka. Nah sekarang saya mau tanya nih, kira-kira gaji di guru honorer swasta itu seberapa besar sih? Ini pertanyaan cukup seksi nih, Om. Seksi sekali. Semoga ini tidak menjadi hal yang membuat orang tersinggung. Kalau kita mungkin pernah lihat video yang sempat viral beberapa bulan yang lalu, beberapa sekolah di kabupaten lain selain Nagekeo yang sempat viral bahwa gaji mereka dibayar 300.000. 300.000, ya. Bahwa kami berada di kisaran itu juga. Wah, kecil sekali. Tunggu. 300.000. Apalagi sekarang Pak Amba bukan lagi single ya, bukan sendiri, harus menanggung keluarga, mana sudah ada anak. Nah 300.000 kalau misalnya dalam 1 bulan itu cukup atau tidak? Saya pernah membuat sebuah formula seperti ini, bahwa besar dan kecil sebuah gaji itu saya klasifikasikan 3 ini. Cukup, pas-pasan, atau sejahtera. Kalau kami tidak termasuk di salah satu dari ketiga ini. Kami berada di bawah kata cukup. Di bawahnya kata cukup. Cukup lah. Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin gitu, kurang lebih. Jadi kalau kita berbicara soal cukup atau tidak cukupnya, ya tinggal bagaimana Om Amin dan para penonton nanti menjawab. Kira-kira di angka segitu cukup atau tidak. Cuman ya di satu sisi bahwa kami tidak pernah membatasi rekan-rekan guru kami mungkin untuk mencari sampingan. Mencari sampingan, dan mereka juga bisa berpenghasilan dengan cara yang lain. Nah tentu di sini kalau kita berbicara tentang kesejahteraan dilihat dari gaji segitu, tinggal kita simpulkan bahwa ini sejahtera tidak? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Sehingga ini betul-betul menjadi tantangan, dan kemudian saya dan beberapa teman-teman itu terus berupaya agar sekiranya, karena dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah buka beberapa peluang dari pendaftaran P3K, kemudian sertifikasi guru dan lain sebagainya. Artinya kita tinggal menunggu waktu. Tapi lama, Iya, lamanya itu tergantung karena setiap orang itu punya waktu. Setiap orang punya waktu. Menurut saya mungkin 1 jam itu lama, tapi bisa saja orang sibuk seperti Om Amin tuh 1 jam itu tidak lama. Itu istilahnya relativitas waktu. Iya, itu istilahnya takdir ya. Ya. Takdir. Jadi malaikat Jibril datang cabut nyawa 1 orang. Tergantung waktu.
Tapi kalau kita pernah tahu bahwa dulu Profesor Hamdan Johannes, Rektor UIN, itu kan pernah membuat buku atau menulis buku itu Melawan Takdir. Melawan Takdir. Nah, isinya seperti apa Om Amin cari. Cuman kita ngambil judulnya nih. Kita ngambil judulnya bahwa Melawan Takdir. Artinya ketika hari ini saya mengklaim diri saya bahwa takdir saya sebagai seorang guru, ketika hari ini saya meninggalkan guru kemudian dan fokus ke laut, maka bisa dibilang takdir saya berubah. Ya. Iya. Takdir saya yang awalnya guru menjadi nelayan. Gitu. Takdir saya yang awalnya berpenghasilan sekian akan berubah ketika saya beralih profesi. Namun satu hal bahwa kita punya cara tersendiri untuk saling menguatkan sesama teman-teman guru. Kita punya cara tersendiri untuk bagaimana mensupport satu sama lain bahwa nominal atau angka ini, uang ini jumlahnya hanya berupa angka sebenarnya. Iya, berupa angka. Walaupun sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini sepertinya cuma kita sedang berteori bagaimana kita meninabobokan sebuah keadaan. Iya. Kita hanya meninabobokan sebuah keadaan bahwa ya udah kamu terima saja takdir kamu dibayar segini gini. Yang penting kamu bisa berpakaian yang bagus dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa tapi bukan itu yang diukur sebenarnya, atau bagaimana? Bukan penampilan yang rapi. Betul, bukan itu. Jadi uniknya menjadi seorang guru itu di situ, Om. Bahwa kita menjadi guru ini digugu dan ditiru. Jadi kita mengajar tuh bukan hanya sekedar bagaimana kita bersikap dalam kelas, bagaimana kita berbicara dalam kelas di depan para siswa, tapi dari penampilan, gestur, cara jalan kita, bahkan semuanya itu, cara bicara kita, itu juga sebenarnya terjadi namanya proses pembelajaran kepada para siswa. Karena betul-betul kita diperhatikan dari segi penampilan kita, berbicara layak atau tidak layak. Semisal kayak contohnya kita seorang guru kemudian berpenampilan urak-urakan. Memang segala sesuatu itu tidak bisa diukur lewat penampilan. Tapi kira-kira saya ini cocok jadi guru tidak ya? Siapa bilang tidak? Semua itu cocok. Guru ini kan sebenarnya banyak. Cuman guru yang kita ketahui bahwa orang yang berstatus atau berprofesi sebagai pengajar, kemudian mereka berada dalam lingkup sebuah sekolah, itu maka mereka dikatakan guru. Itu memang merupakan sebuah tuntutan. Merupakan sebuah tuntutan yang pada intinya penampilan itu ya harus rapi. Harus rapi dan layak. Itu saja. Kembali lagi ke puisi tadi ya. Nah, yang saya lihat itu bicara tentang kesejahteraan guru ya, guru honorer. Itu mungkin poin dari isi puisinya. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangnya? Menurut versi Pak Guru ya, apakah dilihat guru hampir rata-rata di guru honorer itu tidak sejahtera? Ya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan malam ini, Om, menjadi hal yang betul-betul mengaspirasi banyak orang. Khususnya teman-teman atau rekan-rekan yang seprofesi sama saya sebagai seorang guru yang hari ini belum diakomodir sama negara, belum diakomodir sepenuhnya, bukan tidak diakomodir sama sekali, tapi belum sepenuhnya. Semoga ini bisa memotivasi bahwa kenapa tidak kita bersuara, kenapa tidak kita menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita, keresahan kita. Cuman kita buatnya agak lebih sedikit menarik lewat puisi. Ketimbang kita demonstrasi bakar ban dan sebagainya. Ya kan lucu. Lucu kalau guru demo nih. Kalau seandainya guru berdemo, ya para siswa itu akan guru saya ini anarkis nih. Ini kan menjadi hal yang lucu. Nah, sehingga saya berpikir kalau seandainya ini kita bisa sampaikan dalam bentuk atau dalam hal yang lebih menarik, saya kira ini juga hasilnya lebih menarik. Sehingga pada saat saya meramu, tapi tentunya ini saya juga bertanya ke beberapa teman-teman guru tentang puisi ini, kemudian waktu saat saya melatih itu juga di depan teman-teman guru, sehingga saya memberi ruang kepada mereka, silakan dikoreksi kalau salah. Atau ada bahasa-bahasa yang terlalu vulgar dan tidak layak disampaikan oleh adik-adik ya. Pada saat itu anak-anak tampil. Sehingga betul-betul puisi ini kita buat merenungi apa yang terjadi, apa yang saya lihat, dan apa yang saya rasakan. Jadi sebenarnya saya mau bilang bahwa
Ini keresahan saya secara pribadi yang notabene-nya untuk semua orang yang seprofesi dengan saya dalam tanda kutip. Mungkin bisa dikatakan judul puisi tersebut adalah Guru Pahlawan Tanpa Jasa. Kalau sebenarnya judulnya itu Atau Suara Pahlawan. Suara Pahlawan. Ya, judulnya Suara Pahlawan. Kalau misalnya dengan istilah Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, ya ini bisa dikatakan ya kenapa guru sampai sekarang tidak sejahtera. Mulai dari sekarang ya pemerintah harus peka terhadap kesejahteraan guru. Baik, saya kira istilah pahlawan tanpa tanda jasa ini jasa yang dimaksud bukan berupa uang semata. Ya. Iya. Jadi yang memprakarsai mungkin munculnya istilah ini bukan karena guru dibayar murah, bukan. Bukan hanya sekedar itu. Perlu kita tahu bahwa guru itu harus direvitalisasi. Harus betul-betul menurut saya itu harus dianggap sebagai sebuah profesi yang juga penting. Yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Kalau kita pernah membaca sejarah, bahwa Hiroshima dan Nagasaki ketika dibom, apa pertanyaan pertama seorang Perdana Menterinya? Apakah yang ditanya berapa dokter yang meninggal? Ya. Atau berapa tentara yang meninggal? Atau berapa wartawan atau apapun yang meninggal? Tapi berapa guru? Tapi berapa guru yang meninggal? yang meninggal. Karena kenapa? Dari guru itulah yang mencetak banyaknya Banyak generasi yang lain, pekerjaan yang lain, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa kita juga ketahui di zaman tahun era 60, 70-an sampai 80-an kan kita mengekspor guru ke negara tetangga. Iya benar. Itu ke Malaysia. Ke Malaysia. Ke Malaysia. Nah sekarang apa yang terjadi? Bahkan mereka tuh lebih mengimpor para tenaga kerja, TKW atau TKI. Nah, kalau Cak Lontong kemarin dalam stand up komedinya tidak bilang begini, sebenarnya bukan pendidikan kita yang mengalami penurunan, tapi seleranya orang Malaysia yang berubah. Kalau dulu seleranya guru, sekarang seleranya pembantu. Nah, ini adalah bahasa plesetan yang sebenarnya harus kita ketahui bahwa saking pentingnya guru, saking mulianya guru, bahwa di negara lain itu betul-betul dihargai. Betul-betul dihargai. Jadi bentuk penghargaan, bentuk jasa bukan sekedar uang sebenarnya. Bukan sekedar bagaimana kamu dibayar, berapa besar pembayaran, bukan. Tapi bagaimana bentuk penghargaan dalam sisi yang lain. Saya tuh sebenarnya memiliki keresahan begini, Mamen. Apa yang kita tulis, tentu kita tahu maksudnya seperti apa. Dan harapan kita sebagai seorang penulis, bahwa pesan itu harus sampai. Betul tidak? Iya benar. Ya. Saya yakin bahwa dari malam ini, setelah podcast ini disebar, saya didengar oleh semua aparat ya, mau itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, nah, itu mungkin bisa lah dengar kita punya podcast dan kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Anak yang kita beri amanah untuk menampilkan ini di sebuah panggung yang skalanya kabupaten, berhasil tidak ibaratnya mentransformasi informasi yang ingin kita sampaikan kepada publik. Jadi pada saat itu, saya meminta kepada beberapa teman guru, kami bekerja sama. Ada yang bagian audio, kemudian ada yang bagian penata artisnya, penata adik-adik. Berarti sudah diatur sedemikian rupa. Kita sudah atur sedemikian rupa. Artinya, saya pada saat itu memang memfokuskan bahwa saya harus berada di tengah-tengah audiens. Saya harus tahu bagaimana respon para penonton. Nah, sehingga pada saat itu, ada 2 guru yang saya minta mereka untuk mengkawal anak-anak untuk naik ke atas panggung. Kemudian 1 guru, 1 ustadz kami, saya minta bantuan beliau untuk mengatur audionya, backsoundnya. Dan saya duduk tepat di tengah-tengah audiens. Karena saya kepingin tahu responnya bagaimana. Namun Om Amin perlu tahu bahwa dalam durasi 2 menit 45 detik Om Amin, keresahan saya itu mulai timbul dari awal. Berhasil tidak? Karena berpuisi ini bukan hanya sekedar kau berteriak begini-begini, bukan. Tapi bagaimana pesan itu bisa sampai. Itu sebenarnya intinya. Tapi malam itu kira ada Pak Bupati tidak? Beliau sudah balik. Sebelum kami tampil, kami sempat foto bersama dengan anak-anak. Hanya foto saja, tapi tidak dengar pesannya. Kayaknya tidak, tapi mudah-mudahan dari media sosial mungkin beliau bisa lihat. Nah, sepengetahuan Pak Guru, kebijakan pemerintah terhadap guru honorer itu sudah seperti apa sih? Khusus kita di Nagikeo. Kalau kita berbicara khususnya Nagikeo, untuk otomatis bahwa Nagikeo ini kan bagian kecil daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
berbicara tentang aturan atau peluang yang diberikan kepada guru honor ini memang saya rasa sudah cukup besar dan sudah cukup ada. Karena terbukanya jalur pendaftaran P3K contohnya misalnya, dan kemudian PPG atau sertifikasi khususnya di guru di profesi guru, ini sebenarnya peluang untuk para guru honor. Namun tentu proses yang dihadapi ini tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena melalui beberapa proses dan tahapan yang ada. Nah, jadi kebijakan pemerintah soal pendidikan saya rasa cukup alhamdulillah. Cuman di sini saya tidak tahu apakah ini memang nasib apa takdirnya kami memang bertahun-tahun harus jadi guru honor. Jadi sebenarnya kendalanya itu bukan di guru honornya, kendalanya sistemnya. Iya, karena di sekolah-sekolah lain di daerah-daerah lain walaupun statusnya honor mungkin mereka diberi kesejahteraan yang luar biasa. Yang luar biasa, diperhatikan selalu. Iya, artinya kembali lagi kepada kemampuan keuangan sekolah gitu. Tapi ini kan beda ya, apalagi guru kan di ini sekolah swasta. Tentunya yang memberi kesejahteraan kan sekolah. Nah, apakah ada ketimpangan di situ antara guru honorer yang di swasta terus dengan guru honorer yang di negeri? Mungkin kita tidak menggunakan kata ketimpangan, mungkin kita menggunakan kata perbedaan saja. Ya, perbedaan. Ya, tentunya pasti ada. Kembali lagi seperti apa yang saya jelaskan di awal bahwa proses atau sistem pembayarannya itu tergantung kemampuan keuangan sekolah. Ya, selagi uang sekolah itu besar, anggarannya ada, ya pasti dibayar dengan yang agak lebih. Untuk zaman sekarang ya pahlawan tanpa tanda jasa. Nanti kira seperti apa sih di zaman sekarang? Ya, pahlawan tanpa tanda jasa ini harus dikaitkan dengan beberapa hal. Salah satunya itu adalah bagaimana kita, ya, karena biar bagaimanapun status kita sekarang ini, bahwa kita pernah menjadi siswa di zaman dulu ya. Bagaimana guru-guru kita mempersiapkan kita untuk menyambut masa depan. Sehingga kita bisa berdiri di tempat ini, Om Amin bisa berdiri di posisi sekarang ini. Karena guru. Ya, itu karena guru. Itu harus kita ketahui karena guru. Apakah mereka pernah menuntut kita ketika kita menjadi sukses. Orang yang lebih besar daripada mereka? Tentu tidak, kan tidak pernah. Tentu tidak. Dan kemudian seorang guru itu ikhlas ketika anak muridnya jauh lebih hebat daripada dia. Bahkan itu menjadi harapan para guru. Saya pada saat ini ketika ada siswa saya yang tamat dan kemudian ke depannya memiliki karir yang lebih bagus, kita senang. Bahkan itu menjadi harapan kita. Itu menjadi harapan kita. Dan kita walaupun di satu sisi kita tidak berharap mereka suatu saat nanti datang seperti orang-orang tua kita datang bawa ayam putih lah dan lain sebagainya. Tapi kita menaruh sebuah kebahagiaan dalam diri kita. Bahwa kita sukses. Iya, dan itu mereka tidak bisa bayar dalam bentuk apapun. Jadi proses mereka mempersiapkan kita, menempa kita, membentuk karakter kita, itu yang saya anggap adalah jasa mereka yang tidak bisa dibayar. Apa sih yang paling ironis dari nasib guru di Indonesia ini? Ya, saya mungkin berbicara berdasarkan pengalaman yang pernah saya lihat. Ada kejadian seorang guru yang anaknya itu masih sekolah di tingkat SD dan anaknya itu datang mengadu karena uang komitenya terlambat. Komitenya terlambat, ya. Padahal dia guru nih, dia guru. Sehingga saya lihat di situ saya cukup saya terlalu naif kalau bilang saya meneteskan air mata. Tidak juga, saya tidak juga meneteskan air mata. Namun saya cukup terpukul dengan keadaan ini. Bahwa orang tuanya adalah seorang guru, namun anaknya nunggak. Itu kata nunggak itu bukan berarti kemauannya untuk bayar itu yang tidak ada, bukan. Itu karena memang keadaan mereka mau bayar pakai apa? Mereka mau bayar pakai apa? Iya, ironis juga sih. Ironis sekali. Namun kita perlu ketahui bahwa pada dasarnya telah digaungkan bahwa biaya pendidikan gratis. Biaya pendidikan gratis. Mungkin Om Amin pernah dengar. Kita tahu bahwa pendidikan memang itu gratis. Namun semua unsur yang mendukung pendidikan itu tidak ada gratis. Seragam dibeli,
sepatu dibeli, kapur permisi yang masih pakai kapur pun dibeli. Ya, semuanya Semua dibeli. serba dibeli. Di sini yang membuat saya merasa bahwa sangat ironis melihat seorang guru yang anaknya itu datang menangis mengeluh karena tidak mampu bayar uang SPP. Oleh karena itu saya berpikir kesejahteraannya itu memang belum. Iya benar. Sangat belum. Ibaratnya Om Amin begini, Om Amin ini penjual sayur. Om Amin penjual sayur. Namun Om Amin sendiri tidak bisa beli bumbu dapur. Iya benar. Jadi ada apa di sini? Sehingga itu yang saya selaku orang yang dipercayakan untuk memimpin mereka, itu sangat terpukul dengan keadaan ini, Om. Artinya ini cukup menjadi tamparan keras buat kita. Kenapa sampai persoalan uang SPP saja mereka tidak bisa bayar? Tidak bisa bayar. Padahal dia tahu nih, dia tahu bagaimana keberlanjutan proses semua yang ada kalau sampai dia tidak bayar uang komite. Itu pengalaman saya secara pribadi. Kalau yang banyak mungkin biar para penonton nanti cari cari. Kalau itu pengalaman saya sendiri. Nah, kalaupun podcast kita malam ini didengar oleh pemerintah, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Karena pada dasarnya bahwa inti dari pembicaraan kita tuh bagaimana puisi itu kemarin disampaikan. Dan di puisi itu saya kira tidak terlalu menggunakan frasa atau kata-kata yang terlalu mendalam. Menohok. Itu menggunakan kata-kata yang pada umumnya bisa dimaknai tanpa harus kita mengkaji lebih dalam. Dan ketika podcast ini tersampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan seperti yang disampaikan oleh Om Amin, saya berterima kasih sekali. Saya bersyukur sekali dengan yang punya podcast ini, khususnya Om Amin selaku pemilik daripada Dimensi Indonesia. Saya perlu luruskan ya Om, terkadang apa yang kita tulis itu referensinya itu adalah perasaan kita, apa yang kita rasakan. Gitu. Saya ingat di tahun 2023, saya pernah buat puisi Kami Indonesia, Kami Lagi Kyo. Apa yang saya rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan bahwa di era milenial, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, masih terjadi yang namanya diskriminasi. Bahwa saya yang lahir, besar, kemudian tinggal menetap di sini, masih dikatakan orang seberang. Masih dikatakan orang seberang. Oleh karena itu, saya ingin mempertegas di depan publik bahwa saya Indonesia dan saya juga lagi kill. Seperti itu. Dan kemudian berlanjut di 2025 kemarin, saya membuat puisi yang berjudul Suara Pahlawan. Di situ juga ingin saya sampaikan apa yang bersumber dari keresahan saya. Keresahan yang terjadi dalam diri saya dan apa yang saya lihat. Bahwa nasib guru-guru honor memang perlu dipertimbangkan dan perlu dibicarakan. Perlu mendapat perhatian khusus. Entah dalam bentuk usaha yang bagaimana atau kebijakan yang bagaimana, disinilah kita membantu orang berdasarkan kapasitas dan apa yang kita punya. Benar-benar. Tentu ketika saya berbicara selaku seorang guru, ketika saya membutuhkan seorang mentor di bidang fotografer atau editor, ya orang yang saya hubungi adalah Om Amin. Nah, Om Amin pasti akan membantu saya lewat kapasitas yang Om Amin punya, atau skill atau kemampuan yang Om Amin punya. Nah, dari sini saya meminta sekiranya bahwa membantu itu ada banyak caranya. Ya, itu tergantung dengan cara kita masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua lembaga yang akan atau nantinya akan membantu kita dalam bentuk apapun. Nah, kalau ke depannya apa yang mau saya tulis, kita akan lihat nanti bagaimana perasaan saya. Ketika apakah pesan ini tersampaikan atau tidak? Nah, berarti kalau tidak tersampaikan, kita akan membuat lagi. Ya. Jadi suatu saat nanti bahwa keresahan-keresahan ini terijabah, terjawab dan diberikan ruang kepada kita semua untuk berproses sama-sama dan kemudian kesejahteraan kita mulai terangkat. Maka bisa saja kita akan membuat sebuah puisi yang berjudul terima kasih atas kebijakan-kebijakan yang selama ini kami nantikan, kami rindukan. Gitu. Kalau belum kita akan buat lagi. Jadi ada banyak cara sebenarnya tanpa harus melakukan
sebuah aksi kekerasan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita. Gitu. Nah, seberapa besar sih optimis bahwa suatu saat guru honorer akan sejahtera? Saya sangat optimis, Om. Entah itu kapan terjadi, entah di zamannya saya, generasinya saya, atau di generasi anak-anak setelah saya, atau di anak-anaknya saya mungkin. Saya tidak tahu itu, tapi yang jelasnya saya optimis. Bahwa negara sebesar ini, negara sebesar dan sekaya ini, harus memperhatikan juga guru-gurunya. Dan saya sekali lagi bahwa saya tetap percaya bahwa suatu saat nanti guru-guru juga akan terangkat. Ya. Entah ini mau dideskripsikan terangkat gajinya atau terangkat apanya terserah. Tapi pada intinya saya tetap menaruh harapan besar kepada negeri ini, bagaimana para guru juga itu bisa dipandang. Pesan terakhir? Pesan terakhir, saya secara pribadi mengucapkan yang pertama terima kasih. Terima kasih kepada semua teman-teman guru, khususnya di tempat saya mengajar di Emanuel Sadamar Pokot, yang selama ini telah berjuang, mau dibilang mati-matian, juga belum ada yang mati. Belum ada yang mati, masih hidup. Masih hidup. Intinya pada dasarnya saya berterima kasih kepada mereka semua yang selama ini menjadi support system buat saya. Memberikan saya semangat, walaupun saya tahu, Om, bahwa mereka itu lebih banyak kelebihan daripada saya. Dari segi pengalaman, dari segi kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Mereka itu sangat mumpuni. Dan mereka itu telah menjadi support sistem yang baik buat saya. Banyak membantu saya, banyak memberikan saya masukan, dan lain sebagainya. Sehingga roda atau proses pembelajaran di Mas Marpokot itu tetap terlaksana sampai sekarang ini. Kemudian dari banyak hal, saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa tetap optimis, walaupun kita diterpa dengan sebuah keadaan yang bisa saja mungkin menumbangkan kita, jangan pernah tumpang dengan keadaan apapun. Kemudian kepada anak-anak murid saya, jangan pernah berhenti untuk berproses. Karena kenapa? Negara cukup kejam kalau sampai melarang anak-anaknya untuk bermimpi. Oleh karena itu, melalui lembaga atau madrasah atau sekolah apapun itu, kami hanyalah media. Bagaimana mereka menjemput mimpi mereka, bagaimana mereka mencetak diri mereka untuk bisa bersaing di kehidupan mereka selanjutnya. Kemudian kepada masyarakat pada umumnya, bahwa menyekolahkan anak itu adalah hal yang paling penting, hal yang wajib. Saya ngambil sebuah contoh bahwa orang tua saya itu adalah nelayan. Tapi orang tua saya ikhlas ketika saya jadi sarjana. Tapi ketika saya sarjana, saya tidak akan pernah ikhlas kalau anak saya nantinya jadi nelayan. Iya, benar-benar. Itu sebuah perbandingan yang harus kita pikirkan sama-sama, bahwa pendidikan ini harus diposisikan sebagai sebuah kebutuhan. Ya, bukan sebagai sebuah pilihan. Jangan dijadikan sebuah pilihan. Tapi ini sebagai sebuah kebutuhan yang sifatnya itu wajib. Iya. Ya. Kita bisa lari dari kewajiban, tapi kita tidak bisa lari daripada kebutuhan. Apalagi bisa ibaratnya ini menjadi sebuah keharusan yang ibaratnya sekolah, gitu. Harus ke sekolah. Harus ke sekolah. Harus ke sekolah. Kalau dulu kan kita itu wajib sekolah 9 tahun. 9 tahun. Setelah itu sekarang wajib sekolah 12 tahun. Kalau bisa nanti wajib sekolah seumur hidup. Seumur hidup. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian diskusi kita malam ini. Kepada para guru honorer, jangan lupa selalu menulis banyak puisi tentang kesejahteraan para guru honorer di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Siap. Semoga tersampaikan. Amin. Semoga sukses dan tetap optimis ya. Siap, optimis. Semua guru honorer harus tetap optimis. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat datang di podcast Dimensi Indonesia. Kadang serius, kadang bercanda, kadang gak jelas tapi selalu ada makna. Berguna atau tidak, yang penting omong dulu. Berguna atau tidak, yang penting ada orang dalam.